Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak terhadap pendapatan entitas induk dan jurnal eliminasi, yang mana di dalam dampak terhadap pencatatan entitas induk itu dampaknya itu ada yang pertama, transaksi penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan menghasilkan keuntungan dan kerugian. Dampak yang kedua yaitu keuntungan atau kerugian tersebut belum terrealisasi apabila selama aset tersebut masih dimiliki oleh entitas induk atau entitas anak. Terus dampak yang ketiga itu atas keuntungan dari kerugian tersebut, entitas induk harus membuat pencatatan atas jurnal eliminasi. Kemudian dampak terhadap jurnal eliminasi yang pertama, aset tetap yang diperoleh entitas anak dari entitas induk atau sebaliknya harus dicatat pada nilai perolehan dari pihak non-afiliansi. Sementara aset tersebut digunakan untuk entitas anak atau entitas induk, maka keuntungan atau kerugian yang diakui oleh entitas induk atau entitas anak belum terrealisasi sehingga perlu dibuat jurnal eliminasi untuk penyusunan laporan konsolidasian. Selanjutnya, keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap antara entitas induk dan entitas anak akan terrealisasi pada saat pelepasan atau penggunaan aset tetap. Selanjutnya, untuk aset tetap yang tidak disusutkan sepertinya contohnya tanah, keuntungan atau kerugian akan terrealisasikan pada saat pelepasan aset tersebut. Untuk aset tetap yang disusutkan, contohnya bangunan, mesin, dan kendaraan, itu keuntungan atau kerugiannya akan terrealisasikan pada saat digunakan atau dijual. Selanjutnya itu transaksi penjualan aset tetap tidak disusutkan. Dampak penjualan aset tetap tidak disusutkan terhadap pencatatan entitas induk di jurnal eliminasi 6.1. Dampak penjualan tanah terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi pada PT Palapa PTV memiliki 100% saham PT Samudra PTS. Berikut informasi dengan transaksi jual beli aset tetap antara PTP dan PTS. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kelompok kami di mana adanya skenario pertama. Di sini skenario pertama yaitu seluruh peristiwa P1, P2 dan P3 terjadi pada tahun 2020. Nah, di mana PTP melaporkan keuntungan sebesar 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini didapat dari 1 miliar dikurang 900 juta rupiah. Lalu PTS membukukan keuntungan penjualan sebesar 200 juta rupiah dari 1 miliar 200 juta dikurangi 1 miliar. Lalu adanya keuntungan atas penjualan tanah ke entitas tanah ini diakui PTP sudah terrealisasi karena tanah sudah terjual oleh PTS, sehingga tidak perlu jurnal eliminasi. Nah, bisa kita lihat di tabel titik 6 yaitu adanya dampak jurnal eliminasi skenario pertama terhadap laporan keuangan konsolidasian. Bisa kita lihat di mana adanya akun penjualan tanah, di mana PTP sebesar 100 juta dan PTS sebesar 200 juta. Nah, sebelum terjadinya konsolidasi, mereka penjualan tanahnya 300 juta. Nah, karena keuntungan atas penjualan tanah ke entitas tanah yang diakui PTP sudah terrealisasi, jadi kita tidak perlu jurnal eliminasi. Jadi pada saat laporan konsolidasi, setelah konsolidasi, akun penjualan tanah masih tetap 300 juta. Lalu adanya skenario kedua, di mana skenario kedua ini P1 dan P2 yang terjadi pada 2020, P3 terjadi pada 2021. Nah, keuntungan sebesar 100 juta rupiah belum terrealisasi karena sampai pada akhir periode tanah tersebut masih berada di PTS, sehingga PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tanah tersebut dengan jurnal, yaitu bagian laba atas entitas tanah pada investasi entitas tanah sebesar 100 juta rupiah. Nah, dari sudut pandang konsolidasian, keuntungan penjualan tanah yang diakui PTP belum terrealisasi. Tanah akan disajikan sebesar nilai perolehannya. Lalu nilai tanah yang sekarang
di pencatatan PTS yaitu sebesar 100 juta rupiah harus dieliminasi karena sebagian agar nilai tanah yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi sama dengan nilai perolehan dari non-afiliasi yaitu sebesar 900 juta rupiah. Lalu kita akan membuat jurnal eliminasi yaitu di mana keuntungan penjualan tanah pada tanah yaitu sebesar 100 juta rupiah. Lalu bisa kita lihat di tabel 6.2 dampak jurnal eliminasi skenario kedua terhadap laporan keuangan konsolidasi. Bisa kita lihat kalau tadi yang skenario pertama sama sebelum konsolidasi dan konsolidasinya karena tidak ada jurnal eliminasi. Nah, di skenario kedua ini ada perubahan karena di akun untuk PTS yaitu tanah keuntungan sebesar 1 miliar dan untuk penjualan tanah pada PTP itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, di mana sebelum konsolidasi mereka akunnya masih sama, masih tanah keuntungan sebesar 1 miliar dan akun penjualan tanah sebesar 100 juta. Nah, pada saat eliminasi kedua akun ini akan berkurang, di mana berkurang sebesar 100 juta rupiah. Lalu setelah konsolidasi, akun tanah keuntungan berkurang menjadi 900 juta rupiah dan penjualan tanah juga sebesar 900 juta rupiah. Lanjut kita akan membahas skenario ketiga di mana P3 saja yang terjadi pada tahun 2020 sedangkan P1 dan P2 telah terjadi pada tahun 2019. Nah, keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 100 juta ini karena pada akhir periode sebelumnya tanah tersebut masih dimiliki oleh PTS, maka keuntungan penjualan tanah tersebut baru terrealisasi pada tahun 2020 sehingga PTP harus membuat pencatatan untuk mengakui keuntungan penjualan tanah yang telah terrealisasi dengan jurnal investasi pada entitas sana pada bagian laba entitas sana sebesar 100 juta rupiah. Lalu keuntungan atas penjualan tanah tersebut harus ditambah sebagai komponen laba rugi konsolidasian periode berjalan sehingga nilai keuntungan penjualan tanah yang ada disajikan dalam laporan konsolidasian 2020 sebesar 300 juta rupiah. Lalu kita akan membuat jurnal eliminasi di mana investasi pada entitas sana pada keuntungan penjualan tanah sebesar 100 juta rupiah. Lalu kita bisa melihat dampak skenario ketiga ini dalam penyajian laporan keuangan konsolidasi. Nah, bisa kita lihat di mana penjualan tanah sebelum konsolidasian itu yang hanya ada akun di PTS. Lalu pada saat eliminasi 100 juta rupiah dan setelah konsolidasi akan menghasilkan 300 juta rupiah. Lalu kita akan membahas di mana adanya transaksi hulu penjualan aset tetap tidak disusutkan atau tanah. Nah, bisa kita lihat di contoh 6.2 transaksi hulu penjualan tanah dan bisa kita lihat tabel 6.4 di mana adanya neraca saldo per 31 Desember PT Nusantara dan PT Andalas. Di sini adanya prosedur konsolidasi tahun pertama 2020 di mana pencatatan PT Nusantara pada tahun 2020 menggunakan metode ekuitas yaitu pada tanggal 1 Januari 2020 yaitu investasi PT Andalas pada kas sebesar 900 juta rupiah. Lalu pada tanggal 31 Desember untuk mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas yaitu investasi pada PT Andalas pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 150 juta rupiah. Nah, 150 juta rupiah ini didapat dari 75% dikali 200 juta rupiah. Lalu adanya jurnal mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas pada 31 Desember 2020 kas pada investasi PT Andalas sebesar Rp37.500.000. Nah, Rp37.500.000 ini didapat dari 50 juta dikali 75 juta. Nah, selama periode
tahun 2020 terdapat transaksi hulu, yaitu penjualan tanah sebesar 150 juta. Keuntungan dari penjualan tersebut adalah 30 juta. Karena hingga akhir periode 2020 tanah tersebut belum terjual, maka keuntungan atas penjualan tersebut belum terrealisasi. PT Nusantara harus menggunakan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan, yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2020, untuk mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi, yaitu akunnya bagian laba atas PT Andalas pada investasi PT Andalas sebesar 30 juta rupiah, di mana 30 juta rupiah ini dari 150 juta dikurang 120 juta. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang transaksi hilir penjualan aset tetap tidak disusutkan. Contoh di 6.3 transaksi hilir penjualan tahap PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas di Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Selama tahun berjalan, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 220 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 disajikan pada tabel 6.9 dalam akun tahap PT Nusantara terhadap tanah yang diperoleh dari PT Andalas sebesar 70 juta. Tanah tersebut diperoleh PT Andalas dari pihak non afiliasi seharga 50 juta, sehingga PT Andalas membukukan keuntungan atas penjualan tanah sebesar 20 juta. Sampai 31 Desember 2020, tanah tersebut masih dimiliki oleh PT Nusantara. Baiklah, selanjutnya yaitu transaksi penjualan aset tetap disusutkan realisasi atas keuntungan pada kerugian atas penjualan aset tetap dan disusutkan. Pada saat aset tersebut digunakan atau dilepaskan, dapat penjualan aset tersebut disusutkan terdapat pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi. Contoh 6.4 dampak penjualan kendaraan terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasi pada 31 Desember 2020 PT Palapa menjual kendaraan kepada entitas anaknya atau PT Samudra seharga 210 juta. PT Palapa melaporkan kendaraan tersebut pada jurnal Januari 2019 seharga 300 juta. PT Palapa mengusulkan kendaraan tersebut selama 5 tahun dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Nilai tercatat kendaraan pada 31 Desember 2020 adalah 180 juta, sehingga PT Palapa membukukan keuntungan penjualan kendaraan tersebut sebesar 30 juta. PT Samudra bermaksud dengan menggunakan kendaraan tersebut untuk operasional dan menyusutkan kendaraan selama 3 tahun dengan metode garis lurus dan tanpa nilai sisa. Ilustrasi yang dapat digambarkan, baiklah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.